Bapa, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh mengawali bersama dengan Engkau lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah Engkau menilik setiap kami dan Engkau boleh berkenan dengan apa yang boleh kami kerjakan. Kami tahu Tuhan apa yang kami berikan tidak sempurna, tetapi Engkau Allah yang selalu menyempurnakan akan setiap kekurangan dan kelemahan kami. Dan biarlah pagi ini Engkau juga melengkapi kami Tuhan, untuk kami bisa merenungkan firman-Mu. Dan firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan buat kami. Firman-Mu itu sendiri yang akan menjadi sebuah dasar buat hidup kami Tuhan, sehingga kami boleh melakukan setiap firman itu dengan kekuatan Roh-Mu. Bapa, kami berdoa, turunkan atas kami saat ini roh hikmat, wahyu dan pengertian yang membuat kami dapat menangkap setiap rahasia kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami. Biar pekerjaan-Mu sendiri yang terus berbicara atas setiap kehidupan kami. Baik hamba-Mu ini yang akan menyampaikannya maupun setiap kami yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti streaming ya. Pagi ini saya diingatkan, ya kemarin waktu persiapan diingatkan tentang momen-momen yang sedang terjadi di hari-hari ini. Tuhan itu ajaib sekali ya. Kalau saya memperhatikan bahwa beberapa bulan yang lalu Tuhan sampaikan lewat hamba Tuhan Ibu Nani tentang financial freedom. Dan itu menjadi satu sepertinya hal yang Tuhan memang sudah sediakan. Bukan sepertinya, memang Tuhan sudah sediakan. Beberapa waktu yang lalu kemudian Tuhan beritahukan juga tentang rahasia sumur Beersheba. Saya melihat rangkaian-rangkaian yang Tuhan sedang kerjakan buat kita anak-anak Tuhan. Di tengah mungkin kita melihat keadaan bangsa ini yang sepertinya tidak memberikan pengharapan, tapi pada kenyataannya untuk kita memang Tuhan sudah punya janji bahwa kita akan dibuat berbeda. Karena itu saya melihat bahwa perjalanan yang Tuhan sedang kerjakan buat kita anak-anak Tuhan itu memang berbeda. Kalau mungkin kita banyak takut kalau lihat-lihat YouTube atau lihat berita-berita yang dikirimkan. Tapi mari kita belajar menangkap apa yang Tuhan mau. Sehingga kalau saya menyimak ini, maka masa-masa ini buat kita anak-anak Tuhan adalah masa-masa keemasan, golden moment, masa yang emas, periode yang Tuhan sedang kerjakan. Mari kita sama-sama membaca dari 2 Korintus 6 ayatnya yang kedua. 2 Korintus 6 ayat yang kedua dikatakan demikian. Sebab Allah berfirman, jeritanmu datang kepadaku pada saat yang baik, ketika pintu-pintu penyambutan terbuka selebar-lebarnya. Engkau kutolong pada saat keselamatan ditawarkan. Pada saat ini Allah siap menyambut saudara. Pada hari ini ia siap menyelamatkan saudara. Ayat ini menarik sekali. Dan inilah waktunya saat ini ayat ini sedang berlaku untuk kita setiap orang percaya. Tuhan bilang jeritanmu datang kepadaku pada saat yang baik. Ini waktunya saudara-saudara. Tuhan ingin sekali mendengar setiap kita datang kepada Tuhan. Entah kita membawa pergumulan kita, entah kita membawa pergumulan bangsa kita, entah kita sedang membawa apapun juga. Tuhan bilang jeritanmu datang kepadaku pada saat yang baik. Dan hari-hari ini, bulan-bulan ini, memasuki tahun 2024. Ini waktunya kata Tuhan, saat yang baik. Ketika apa yang Tuhan sedang kerjakan, pintu-pintu penyambutan terbuka selebar-lebarnya. Open doors. Jadi inilah waktunya saudara. Yang itu yang perlu kita perhatikan, perlu kita simak. Dan Tuhan mengatakan begini, engkau kutolong pada saat keselamatan ditawarkan. Tuhan sedang menawarkan kepada kita financial freedom. Itu adalah penawaran Tuhan untuk Tuhan memerdekakan hidup kita dari segi keuangan. Dan kemudian Tuhan juga sedang menawarkan, renungkan
mempelajari rahasia dari sumur Beersheba. Kemarin hari Selasa bicara ya, Freddy, Lucky, dilengkapi dengan Sophie, sedang berbicara mempersiapkan kita. Ayo belajar rahasia sumur Beersheba. Dan Tuhan lengkapi dengan minyak yang keluar dari sumur Beersheba di taman Tuhan. Bukankah inilah waktunya untuk sebenarnya pintu-pintu penyambutan sedang terbuka selebar-lebarnya. Tuhan sedang membuka saat keselamatan ditawarkan kepada kita. Loh, kita kan udah selamat. Iya betul, terima Yesus kita selamat. Tapi sekarang ini Tuhan sedang ingin menyelamatkan hidup kita dari ekonomi, dari kepahitan, dari kesakitan, dari kelemahan-kelemahan yang lain. Pada saat ini Allah siap menyambut saudara dan saya. Pada hari ini Ia siap menyelamatkan saudara dan saya. Bukankah itu golden moment? Bukankah itu titik saat-saat di mana sebenarnya kita harus meresponi ini dengan serius? Banyak orang hanya pengen dapat minyak tanpa ngerti maknanya, sehingga minyak itu hanya dipakai sebagai alat ritual saja. Tapi sebenarnya Tuhan sedang mengatakan bahwa saat ini adalah saat yang baik, di mana pintu-pintu penyambutan terbuka selebar-lebarnya. Dan dikatakan Tuhan itu menolong pada saat keselamatan sedang ditawarkan. Ini Tuhan sedang menawarkan sesuatu. Mari kita renungkan ketika Ibu Nani bilang, ayo renungkan kembali khotbah 2 tahun yang lalu tentang rahasia sumur Beersheba. Saya ketika dapat itu langsung saya buka. Saya dengerin, saya cari buku. Saya kan tukang nyatet kalau ada yang khotbah tuh. Saya langsung cari bukunya. Oh, ini 2 tahun yang lalu ya. Saya cari bukunya, apa yang dulu saya catat. Karena biasanya juga ada hal-hal yang bisa kita dapatkan lebih dalam lagi di catatan itu. Kenapa? Tuhan sedang menawarkan. Bukan kita senang ketika kita sudah dapat madu, ketika kita sudah dapat minyak. Tetapi kita harus tahu apa yang Tuhan sedang bicarakan dengan madu itu. Apa yang Tuhan sedang bicarakan dengan minyak itu. Apa yang sedang Tuhan ingin tawarkan kepada kita. Mari kita sama-sama merenungkan itu. Golden moment itu saya merenungkan, saya jadi teringat. Di dalam Yohanes 4 ayat 10. Saya nggak baca semua karena saya percaya semua pasti sudah tahu. Karena panjang. Ini peristiwa tentang perempuan Samaria. Perempuan Samaria itu sedang mau ambil air. Tapi di situ Tuhan Yesus sudah duduk di pinggir perigi itu. Dan pada waktu itu Tuhan bilang, berikan aku air. Perempuan Samaria itu lihat, kamu kan orang Israel, saya kan orang Samaria, gak pernah orang Israel itu akan berhubungan dengan Samaria. Tapi jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Saya ingin mengutip masalah karunia Allah. Wanita itu datang ke sumur itu tanpa sebuah program-program saya akan gimana. Dia lakukan hal yang rutin dan dia memang selalu datang di siang hari supaya nggak ada orang lain. Kan orang lain itu yang ngambil-ngambil itu nanti gosipin dia karena dia adalah perempuan yang kurang baik. Nah, kalau kita baca ceritanya. Nah, tetapi Tuhan mengatakan kalau engkau tahu tentang karunia Allah. Saya merenungkan ini, saya menangkap hari-hari ini adalah hari karunia Allah. Di mana Tuhan sedang menawarkan sesuatu kepada kita. Seperti yang tadi kita renungkan. Di mana pintu-pintu keselamatan sedang dibukakan lebar-lebar, Tuhan bilang. Dan itu karunia Allah. Jadi kita melihat di sini bahwa golden moment itu karunia Allah. Bukan rekayasa manusia. Bukan karena kita baik, maka kita akan masuk dalam satu momen masa di mana Tuhan memberikan perkara-perkara besar. Tapi itu adalah karunia Allah.
seperti wanita Samaria ini. Semua orang tidak pernah memandang dia, tetapi Tuhan datang untuk dia. Tidak ada yang lain, murid-muridnya lagi pergi, dia mulai beracara dengan wanita ini. Bukankah itu karunia Allah? Kalau kita pikir, ngapain ngurusin perempuan seperti itu? Perempuan berdosa, perempuan yang semua orang menyingkirkan dia. Dan dia pun berasa, makanya gak mau pergi ke sumur rame-rame. Dia sendiri di tengah hari. Tapi karunia Allah datang kepada dia. Golden moment datang kepada perempuan Samaria itu. Dan itu luar biasa sekali. Jadi golden moment itu adalah karunia Allah. Dan hari-hari ini Tuhan sedang ingin menyatakan karunia Allah dalam hidup kita. Khususnya yang ada di Sion, dan saya percaya semua yang ikut streaming. Yang kedua kita lihat Lukas 19 ayat 5. Lukas 19 ayat 5 itu cerita tentang Sakius. Sakius di ayat yang kelima ditulis, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas karena Sakiusnya naik ke pohon dan berkata, Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Apakah Sakius berpikir ketika dia mau lihat Yesus, siapa sih Yesus itu? Dia berpikir saya mau minta Yesus mampir ke rumah saya? Tidak. Karena sebenarnya Sakius itu cuma pengen tahu orang seperti apa sih Yesus. Kalau saudara-saudara baca di ayat sebelumnya, Sakius itu cuma kepengen tahu itu Yesus kok lagi beken gitu loh ya. Sekarang itu lagi banyak membicarakan Yesus. Orang seperti apa sih Yesus itu? Nggak ada keinginan untuk kenalan sama Yesus. Nggak ada keinginan, apalagi minta Yesus mampir ke rumahnya. Cuma karena dia pendek, dia naik ke pohon. Tapi ajaibnya, Yesus berhenti di bawah pohon dan bilang, Sakius, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kalau dari kata-kata ini berarti Tuhan itu memang sudah punya planning. Sudah punya schedule-nya, nanti aku mau mampir rumahnya Sakius. Pertanyaan saya, itu apakah Sakius tahu? Tidak. Dan ternyata golden moment itu seluruhnya inspirasinya Tuhan. Tuhan itu punya keinginan sendiri, punya waktu sendiri, punya rencana sendiri. Dia harus menumpang di rumah Sakius. Sakius sendiri enggak pernah kepingin diampiri. Tapi ketika itu Sakius, kalau kita baca ayat selanjutnya, Sakius dengan sukacita langsung mempersilahkan Tuhan datang. Dan tiba-tiba Sakius ini berubah. Dia meresponi golden moment itu dengan sangat baik. Tuhan, nanti nih ya, separuh dari kekayaanku aku akan kasihkan ke orang miskin. Orang yang sudah aku peras, aku balikin 4 kali lipat. Coba bayangin saudara, hitung-hitung. Kekayaannya separuh diberikan, berarti tinggal 50%. Yang diperas pasti banyak karena dia gak suka. Dibalikin 4 kali lipat, bangkrut gak? Bisa jadi bangkrut secara manusia. Tetapi kita tahu bahwa ketika ada sebuah golden moment, sebenarnya Tuhan yang beracara. Dan saya percaya walaupun tidak ada ceritanya, Sakius tidak bangkrut. Tapi saya mau katakan di sini bahwa golden moment itu adalah inisiatif Allah. Alangkah berbahagianya kita yang Tuhan sendiri ngomong, ini loh waktunya engkau akan dimerdekakan dari keuanganmu. Inilah waktunya bahwa engkau itu akan menikmati sumur Beersheba. Bukankah itu sesuatu yang ditawarkan yang ajaib? Pernah gak kita terpikir? Enggak pernah. Pernahkah itu ada dalam planning kita nanti di tahun 2023 bulan Agustus nanti Ibu Nani akan ngomong begini? Tidak. Bahkan saya percaya Ibu Nani pun tidak pernah tahu Tuhan akan bicara itu. Nah, kalau sekarang Tuhan sudah bicara, mari kita renungkan. Pasti Tuhan itu punya maksud. Tuhan itu punya rencana yang akan diikuti oleh pesan-pesan yang lain. Saya excited banget dengan apa yang Tuhan mau kerjakan. Saya tidak tahu Tuhan mau kerjakan apa. Tapi yang saya tahu,
Dia sudah memulai sesuatu yang baik dan memberi sebuah pintu-pintu yang terbuka lebar-lebar dan menawarkan sesuatu. Apakah kita tidak mau meresponi penawaran itu? Nah, bagaimana kita bisa menikmati yang namanya golden moment itu? Bagaimana kita bisa menikmati apa yang sedang Tuhan tawarkan, yang menurut saya itu suatu pesan masa-masa yang Tuhan sedang berikan, yang merupakan nilai yang tinggi. Keemasan sedang ditawarkan buat kita dan buat saudara-saudara. Mari kita lihat apa yang mesti kita lakukan untuk kita bisa meresponi dan menikmati itu semua. Saya percaya di tempat ini semua pasti ingin menikmati itu. Tapi bukankah cuma pesan itu saja? Enggak. Kita lihat di Amsal 3 ayat 6. Dalam segala perbuatanmu utamakanlah Allah, maka ia akan menuntun engkau dan memahkotai usaha-usahamu dengan keberhasilan. Hidup kita harus mengutamakan Tuhan. Kalau di bahasa terjemahan baru, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Dalam firman Allah yang hidup, dalam segala perbuatanmu, lagi makan, lagi cari duit, lagi kerja, lagi apapun, utamakan Allah. Maka Allah akan menuntun engkau dan memahkotai usaha-usahamu dengan keberhasilan. Saya sedang merenungkan ini. Saya tahu usaha saya itu tidak semua berhasil. Saya evaluasi yang tidak berhasil. Yang berhasil juga saya evaluasi. Saya tahu ketika Tuhan menuntun, sebenarnya Dia akan membuat semua yang kita lakukan berhasil. Kalau masak ya masakannya jadi enak, kalau dijual ya jadi laris, kalau kita doa ya Tuhan dengerin, kalau kita sakit ya disembuhkan. Mestinya seperti itu. Tapi kuncinya adalah dalam segala perbuatanmu utamakanlah Allah. Jadi kita harus dalam setiap tindakan Allah itu intervensi yang pertama. Jangan kalau kita sudah mentok baru cari Tuhan. Banyakan orang begitu. Sehingga ada istilah the power of kepepet. Kalau sudah kepepet baru cari Tuhan. Tuhan tidak yang utama. Mari orang Kristen ini harusnya gak ada yang kepepet. Karena sebelum kepepet pasti sudah ada jalan keluar. Mari kita belajar mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Yusuf, ya saya ambil contoh Yusuf. Di dalam Kejadian 39 ayat 8 dan 9. Yusuf ini digoda sama Tante Potifar ya. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Alasan Yusuf menolak bujukan dan rayuan istri Potifar bukan karena dia takut kehilangan posisi, bukan karena dia takut kalau nanti ketahuan Potifar dia dipecat, bukan dia takut karena dia yang sudah naik daun nih tiba-tiba nanti diturunkan posisinya, tidak. Tapi dia tahu di setiap yang dia lakukan yang terutama. Kalau dia mau responi istri Potifar, istri Potifarnya juga pasti diem. Nanti enak aja kan Potifarnya terus kerja tuh. Tapi bukan itu. Dia bukan karena dia takut kehilangan reputasi, takut kehilangan kedudukan, takut kehilangan pangkatnya. Tetapi karena dia tidak mau melakukan kejahatan itu dan berbuat dosa terhadap Allah.
Utamakanlah Allah, pikirkanlah Allah di mana tempatnya di dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam pembicaraan kita, dalam komunitas kita. Di mana Tuhan tempatkan? Ada begitu banyak orang Kristen. Kalau di sini oke saja, puji Tuhan, Tuhan baik, wah dan sebagainya. Tapi begitu di pekerjaan, mulailah pakai trik-trik yang sangat menyedihkan Tuhan. Mungkin kita nipu, mungkin kita memanipulasi dan sebagainya. Di mana Tuhan? Tuhan bilang kalau engkau mengutamakan aku dan mau untuk ikut aku, maka aku akan memahkotai usaha-usahamu sampai berhasil. Belajar menantikan financial freedom, menantikan berkat dari sumur Beersheba. Utamakan Tuhan. Letakkan Tuhan di tempat yang utama dalam hidup kita. Yang kedua, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan itu yang akan menerangi kaki kita. Setiap kali kita melangkah, kita butuh penerangan. Dan ternyata penerangan itu firman. Kalau gelap kita bisa nabrak. Dan terang bagi jalan kita itu adalah firman. Jadi gak bisa lepas dari firman. Setiap apapun yang kita lakukan, firman itu dulu harus yang menjadi dasar tindakan kita. Saya belajar di Eklesia ini, mentor kita semua, Ibu Nani. Waktu saya baru pindah dari Jakarta ke Cirebon, saya belajar, oh apa-apa tuh tanya Tuhan. Oh aneh ya, apa-apa tanya Tuhan. Banyak kan kita kalau orang Kristen kan pamit sama Tuhan. Tuhan aku pengen begini, Tuhan lindungi begitu. Tapi saya lihat, oh apa-apa tuh tanya Tuhan. Nah, saya belajar itu. Dan ternyata saya melihat, menyaksikan setiap firman yang dikatakan oleh Tuhan. Jadinya pasti baik. Jadinya pasti berhasil. Kalau kita cuma pamit, berarti kan itu pilihan kita. Ada banyak harga yang mesti dibayar. Walaupun firman Tuhan yang mendasari pun pasti ada yang kita bayar. Tapi semuanya itu pasti akan selesai dengan indah. Saya belajar untuk mengerti firman Tuhan itu adalah penuntun buat hidup kita. Di saat seperti apapun kita harus cari tahu dari firman Tuhan. Banyak orang ya, oh Tuhan tuh seperti ngomong begini. Gak salah, karena Tuhan memang bicara. Tapi mari kita belajar untuk dikonfirmasikan dengan firman Tuhan. Dengan yang tertulis di Alkitab. Contoh Daud di 1 Samuel 30 ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Ini dalam situasi yang terdesak loh sebenarnya. Siklak dibakar. Istri-istri Daud dan anak-anaknya dan semua keluarga dari timnya Daud itu ditawan. Dan kemudian apa? Anak buahnya Daud ini semua mau melempari Daud. Daud itu keadaannya terjepit. Biasanya kita kalau lagi terjepit, ya sudahlah doanya sih cepet-cepet aja. Pokoknya saya kan harus nolong. Nanti gimana itu keluarga kita? Gimana itu keluarga daripada anak buahnya udah mau ngelempari. Tapi Daud datang kepada Tuhan. Dia tanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Lah kalau tidak mengejar gerombolan itu, kalau Tuhan bilang gak usah ngejar, saya percaya Daud pasti gak ngejar. Tapi kan gak tahu apakah istrinya dan anak-anaknya itu disate, digulai sama orang-orang Amalek, kan gak jelas. Tapi sekarang itu Daud itu tetap tahu firman itu yang akan menuntun. Dan dia percaya bahwa lewat firman itu pasti semua jadi baik. Caranya gimana gak tahu. Cuma dia tanya, Tuhan kalau aku ngejar apa aku bisa nyusul? Kan perginya kemana gak tahu itu dibawanya.
Tapi ada firman, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Karena firman ini Daud mengejar. Saya tuh bayangin, saya itu termasuk orang yang suka pengennya cepet-cepet dan gak sabaran. Saya suka bayangin kalau saya di posisi Daud, boro-boro nanya ya. Nanya nanti Tuhan bilang enggak, lah gimana itu orang-orang yang ditawan. Saya bisa dilempari batu nih sama orang-orang yang lain. Tapi Daud tahu setiap dia bertindak dia harus didasari oleh firman. Karena firman itu dikatakan sebagai terang buat jalan kita. Pelita buat kaki kita. Jadi sebenarnya firman itu harus ada di dalam hidup kita. Setiap kita bertindak harus ada dasar firman yang memerintahkan kita. Kita nanya, jadi kalau kita mau makan mesti tanya firman. Ya saudara bisa jawab sendiri. Makan itu kan harus. Itu Daud. Selanjutnya apa yang kita harus katakan? Yohanes 14 ayat 16, 17 dan 26. Aku akan minta kepada Bapa, ini Tuhan Yesus yang ngomong. Dan Ia, Bapa itu akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya dia menyertai kamu selama-lamanya. Lanjut. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi ini cerita tentang Roh Kudus. Tuhan bilang, Yesus bilang, aku tuh akan kirimkan roh penolong. Roh kebenaran. Jadi kalau dipimpin Roh Kudus itu tidak pernah salah. Karena dia adalah roh kebenaran. Dunia memang tidak lihat dia, makanya nggak percaya. Tapi dia akan menyertai dan diam di dalam kita. Ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus. Roh Kudus itu akan menolong kita untuk bisa meresponi golden moment itu. Roh Kudus itu yang kesehariannya ada di dalam kita. Dan dia adalah roh penolong. Dia adalah roh kebenaran. Dia adalah roh penghibur. Dia adalah roh yang akan mengajarkan kepada kita. Dia akan mengingatkan kita. Dia akan memberitahukan pada kita. Kita seringkali lupa dengan peran Roh Kudus dalam hidup kita. Saya akan memberikan 2 kesaksian tentang Roh Kudus. Satu hari saya itu punya motor yang dulu dipakai sama karyawan. Dan pada waktu itu di tahun 2018 atau 2019 motor itu habisnya yang 5 tahun sekali. Jadi kalau perpanjang harus pakai BPKB. Saya cari BPKB-nya itu nggak ketemu. Padahal saya itu kalau menyimpan BPKB itu ya menurut saya rapi lah. Ada di satu laci yang isinya BPKB dari mobil maupun motor yang ada semua. Tapi saya cari ini nggak ada. Nah sedangkan itu motor memang belinya motor bekas buat dipakai sama karyawan. Tapi saya juga nggak jelas waktu itu ceritanya. Pokoknya suami saya, waktu itu masih ada suami saya ya. Waktu kasih, biasanya dia kalau ngurus apa, mobil habis apa BPKB selalu kasihkan ke saya. Dan saya nanti yang akan menyimpan. Saya cari, saya bongkar dari laci ini, laci itu sampai yang paling tidak mungkin saya taruh pun saya bongkar. Tidak ketemu. Singkat cerita, saya tidak punya BPKB. Jadi motor itu tidak dipakai. Saya tidak mau, kalau tidak ada perpanjangan saya nggak mau. Saya taruh aja sampai lama-lama agak lupa. Saya ini sudah berdoa, Tuhan ini BPK di mana, sambil nyari nggak ketemu. Lupa lah. Satu saat saya punya teman itu nggak punya motor. Bukan nggak punya motor, dia punya
motor satu tapi sering gantian sama anaknya sedangkan rumahnya di pinggir kota. Jadi dia itu kayak butuh motor gitu. Nah saya pikir saya ini punya motor sudah 3 tahun tidak dipakai. Ya karena setiap tahun ingat mau itu BPKB-nya nggak ada, jadi nggak boleh dipakai. Nah saya tuh ingat ya, aduh kalau motor ini kalau ketemu BPKB-nya sebenarnya saya mau pinjamkan dia gitu. Terus saya itu merenung gitu. Tiba-tiba saya ingat kenapa saya tidak minta Roh Kudus. Jadi saya bilang gini, Roh Kudus, kamu tuh mesti tahu kan BPKB itu ada di mana. Udah saya cuma gitu, tolong si Roh Kudus. Saya minta ampun dulu, pasti saya teledor. Mungkin waktu suami saya nitipin BPKB itu, saya udahlah taruh sini sebentar. Kadang-kadang kita akan menunda begitu, jadi akhirnya lupa sendiri. Ampuni ya Tuhan, barangkali saya itu dulu itu tidak teledor, nggak nyimpen. Saya bilang, Roh Kudus, Engkau pasti tahu itu BPKB ada di mana. Tolong Roh Kudus, supaya itu motor itu bisa dimanfaatkan. Tiba-tiba Roh Kudus bilang begini, di apoteknya mertua saya. Di apotek, masa ya BPKB-nya ada di apotek. Tapi saya belajar nurut. Nah waktu itu tahun berapa ya, apotek sudah dipegang sama adik ipar saya, adik ipar suami saya. Jadi saya tuh WA dengan rasa tidak enak. Saya bilang Ben, kata saya gitu, coba bukain itu lemari besi yang mami suka naruh macam-macam surat tuh katanya. Tolong diliatin ada nggak nomor motor ini, saya gitu. Tapi kalau kamu lagi senggang ya saya kan nggak enak merintah gitu. Terus aneh sekali kenapa BPKB itu bisa ada di apotek gitu ya. Jadi saya cuma bilang gitu. Tidak lebih dari 1 jam BPKB sudah sampai di rumah saya. Iya Ci, ada di sini. Roh Kudus yang memberitahu. Kok bisa ada di apotek? Ternyata dulu tuh belinya sama ponakannya mertua saya. Rupanya dianterin, BPKB-nya dititipin, mertua saya masukin ke lemari besi, nggak tahu lah ceritanya. Pokoknya saya mau bicara, Roh Kudus itu luar biasa. Dia penolong, dia memberitahukan, dia membukakan semua. Sampai saya bilang ya ampun 3 tahun kok saya nggak minta Roh Kudus untuk nyarikan. Satu itu. Yang kedua, ini terjadi baru beberapa hari yang lalu. Hari Minggu saya pulang dari Golden Gate. Saya dikasih tahu sama Miss Lani, dia duduk di belakang di mobil, dia bilang begini, Ci, besok itu kan ada pemilu. Pemilu itu pemilunya milih OSIS tuh. Jadi murid memang suruh milih, yayasan suruh milih, guru-guru suruh milih. Siapa yang mau jadi ketua OSIS dan seluruh aparatnya, 4 orang calonnya. Dia bilang gini, besok tuh ada pemilu ternyata suruh pakai pakaian daerah. Kalaupun tidak berciri-ciri pakaian daerah. Ciri-ciri itu apa ya? Saya di mobil tuh gitu. Ya mungkin kalau laki mah gampang pakai batik terus pakai belangkon aja. Sudah ciri-ciri pakaian daerah saya gitu. Terus saya tidak terlalu menanggapi, cuma dengar begitu saja. Kenapa? Karena pikiran saya besok saya menyampaikan firman di Golden Gate. Jadi pikiran saya, otaknya saya mempersiapkan itu. Udah besok pagi-pagi saya sudah ganti baju pakai batik biasa, batik yayasan. Saya lupa bahwa suruh pakai itu. Ketika saya duduk, kemudian saya mulai nyiapin macam-macam gitu pagi itu, tiba-tiba saya ingat, ya saya tuh kadang-kadang memang telat kalau baca grup. Kemarin tuh Lani ngomong katanya mesti pakai pakaian daerah. Lah, saya pakai apa ya? Saya itu nggak punya kebaya. Kalau dulu pernah beberapa kali Natal saya minta dibikinin kebaya sama ponakan saya Windy. Itu kebayanya itu kemarin sudah sobek karena kainnya dari hampir tiap tahun dipakai ya sobek. Saya tuh nggak punya. Yang terakhir pakai kebaya itu saya minjem. Jadi saya tuh nggak punya. Saya duduk merenung. Sebenarnya kalau saya nggak nurut nggak ada yang berani protes. Kan saya ketua yayasan. Nggak beranilah guru-guru akan negur saya, nggak berani. Tapi saya belajar apapun yang diputuskan kepala sekolah maupun sekolah di unit manapun, saya belajar untuk saya ngikuti. Nah, saya tuh duduk sambil saya bilang begini, Roh Kudus, saya bilang gini, aku tuh mesti pakai baju apa ya pagi ini?
yang agak-agak mirip sama baju daerah. Saya tidak pernah punya loh. Banyak kan orang yang punya batik modelnya model kebaya. Saya nggak punya. Saya nggak pernah bikin itu. Terus saya bilang gitu, Roh Kudus saya itu pakai apa sih ya? Terus tiba-tiba saya berdiri. Nah ini loh yang saya sering, dan ini sering terjadi ketika saya berdoa minta Roh Kudus ngasih tahu kalau saya kehilangan, bukan kehilangan, teledor naruhnya gitu. Itu selalu kayaknya saya selalu dibawa melangkah. Tiba-tiba saya melangkah, saya buka lemari pakaian saya. Dengan pikiran tidak ketemulah. Pasti wong saya tidak pernah punya sih model gitu. Ketika saya buka, mau pakai apa ya? Tiba-tiba ada satu di gantungan itu yang nonjol. Kayak orang masukinnya itu nggak rapi. Jadi bajunya tuh nonjol. Itu bukan saya. Itu kayaknya punya Audrey. Saya ambil itu batik. Jih, modelnya kebaya. Saya pikir biarinlah, kegedean ya kegedean. Saya mau pakai aja ini. Sudah lucu ya biarin. Yang penting saya kan pakai model daerah. Saya pakai itu pas. Mungkin Audrey lagi langsing dulu. Dipakai pas. Hari Senin kalau ada yang ingat, saya pakai batik itu, batik seragamnya. Bajunya Audrey seragam sekolah Natal entah tahun kapan nggak tahu. Yang saya heran, siapa yang nyimpen di gantungan tempat saya. Dan kalau itu Audrey enggak mungkin, karena itu mungkin sudah 6 tahun yang lalu seragamnya. Karena saya masuk di devotion guru sambil malu kan, ini kan seragamnya anak guru SD saya nggak punya ya. Saya cuma bilang gini, saya pakai ini karena hari ini pemilu harus pakai kebaya. Terus dia bilang, oh iya itu lagi saya jadi kepala sekolah, kata kepala sekolah yang lama. Berarti sekitar 6 tahun yang lalu barangkali itu. Siapa yang naruh di situ? Malaikat disuruh sama Roh Kudus. Dia tahu sebelum saya doa. Karena sangat tidak mungkin kalau pakaian itu udah gak dipakai, biasanya sudah dilipat. Sudah gak ada, itu digantung dan nongol. Malaikatnya ngasih tahu nih yang nongol gitu ya. Saya mau kasih tahu hebatnya Roh Kudus. Jadi dia juga akan menolong kita menjadi penghibur yang akan memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Mari, Roh Kudus itu dikatakan ada di dalam kita. Jadi kita itu gampang sebenarnya. Yang terakhir, Ayub 13 ayat 18. Ketahuilah aku menyiapkan perkaraku, aku yakin bahwa aku benar. Ini kata Ayub. Mari kita selalu menyiapkan diri dan meyakini bahwa kita itu hidup di dalam kebenaran. Ngomongnya kita benar, mikirnya kita benar, perbuatan kita benar. Seringkali kita di sini benar semua, keluar kita mulai ngomong yang nggak benar. Oh enggak, saya nggak pernah ngomong nggak benar kok. Tapi pola pikir kita, pola pikir yang nggak benar. Ngajarin orang, ngajarin yang nggak benar. Udah kamu tuntut aja dia. Udah kamu itu datengin dia. Itu kan nggak benar. Mari kita belajar. Menyiapkan perkara hidup kita dan meyakini bahwa kita hidup di dalam kebenaran. Pasti kebenaran itu dituntun oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Itu mungkin yang saya renungkan hari-hari ini. Bagaimana Tuhan sedang membukakan kesempatan-kesempatan. 2 Korintus 6 ayat 2 tadi coba ditayangkan sekali lagi. Pintu-pintu penyambutan terbuka selebar-lebarnya. Dan Tuhan sendiri yang pada saat ini menjadi saat yang baik kata Tuhan. Saat keselamatan ditawarkan sama kita. Mari kita yakini bahwa kita mengutamakan Dia. Bahwa firman Tuhan menjadi penuntun hidup kita. Bahwa Roh Kudus itu yang selalu akan menolong kita. Dan kita pastikan kita hidup di dalam kebenaran. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Saudara, saya juga ingin sedikit menambahkan ya tentang golden moment ini. Jadi kita tahu bahwa sesuatu momen itu sesuatu hal yang kesempatan ya. Kesempatan yang mungkin gak bisa kembali. Tapi dikatakan ini ada golden, ada sesuatu yang
kesempatan emas lah dapat dikatakan. Kesempatan emas yang Tuhan berikan. Yaitu kita tahu tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ina tentang penawaran lawatan jiwa-jiwa. Ya, itu ditawarkan. Ini adalah masa betul-betul kesempatan emas yang Tuhan berikan buat saudara dan saya untuk mendoakan ya. Karena saat-saat ini kita tahu bahwa pintu keselamatan itu dibuka lebar-lebar. Jadi kita harus tahu bahwa pintu keselamatan itu penting sekali supaya apa? Genap apa yang Tuhan rencanakan atas dunia ini. Harus ada keselamatan jiwa-jiwa. Jadi kita harus benar-benar mengerti bahwa inilah waktunya. Nah, kadang-kadang kita tahu bahwa keselamatan yang dinamakan suatu kesempatan emas ini, salah satunya ya Tuhan memberikan dengan adanya sumur Berseba itu. Tuhan itu menyatakan, ini loh aku, masa-masa kesukaran apapun kalau engkau mau dekat dengan Tuhan, kalau kita mau menggantungkan, mengutamakan, tadi dikatakan mengutamakan Allah, mengutamakan Tuhan dalam segala langkah hidup kita, ya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Tuhan itu akan menentukan langkah-langkah hidup saudara dan saya. Jadi apa yang kita harus lakukan, saudara, kita tahu bahwa Tuhan itu sudah menyediakan dalam masa-masa kesukaran, gak usah takut. Karena Tuhan sudah menyediakan yang dinamakan urapan minyak sumur Berseba. Itu sangat-sangat saya merasakan Tuhan. Ini kenapa kok tiba-tiba sumur Berseba ini tiba-tiba keluar minyaknya. Tuhan hanya ingin menyatakan, nah aku tetap akan memeliharakan kamu. Tuhan tetap akan memeliharakan kita dalam masa kesukaran apapun yang kita akan hadapi. Percayalah bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik buat saudara dan saya. Inilah yang dinamakan golden moment buat saudara dan saya. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih buat pujian dan penyembahan. Bapa, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kalau kami melihat dunia saat ini Tuhan, kalau kami melihat akan keadaan Eropa, keadaan Amerika, keadaan peperangan, keadaan politik, keadaan perekonomian dunia maupun saat-saat ini yang kami hadapi. Tuhan, kami menjadi sesuatu hal yang pusing dan kami tidak mengerti ini harus berbuat apa. Tetapi hari ini Engkau memberitahukan kepada kami Tuhan, bahwa ada Roh Kudus yang selalu menjadi penolong dalam hidup kami. Mengutamakan Engkau lebih dari segala-galanya. Bapa, buat kami meresponi firman-Mu dalam menghadapi apapun, dalam kebingungan yang kami hadapi dengan berita-berita yang kami dengar. Bapa, ingatkan kami, Engkau menyediakan urapan, Engkau menyediakan Roh Kudus, Engkau menyediakan segala perlengkapan buat hidup kami, sehingga kami tidak akan tersesat di dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk perlengkapan yang Kau berikan. Terima kasih akan Roh Kudus yang Kau tempatkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Buat kami, pimpin kami terus sampai kami tidak akan tersesat. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, saat ini kami tetap berdoa untuk peperangan demi peperangan yang ada Tuhan. Kami mohon damai sejahtera-Mu. Engkau sendiri akan melakukan buat jalan Tuhan, buat Israel dan juga buat Palestina. Tuhan, buat jalan supaya ada perdamaian Tuhan.
Kami juga berdoa untuk Ukraina dan juga untuk Rusia. Buat jalan Tuhan sehingga damai sejahtera-Mu terjadi atas dunia ini. Bapa, kami berdoa, mohon anugerah-Mu. Kalau segala sesuatu ini belum terjadi dan belum waktunya Engkau melakukan sesuatu, biarlah jangan sampai iblis ikut ambil alih dalam perkara ini. Tetapi Tuhan, kalau semua harus sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan rencana-Mu, dan memang sudah waktunya, Bapa, kami minta di dalam nama-Mu, Engkau pegang kendali dalam segala perkara. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Dengan segala rencana-rencana pemilihan presiden yang akan datang, akan pemilu yang akan datang. Bapak, kami minta pegang erat-erat bangsa ini. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan yang akan mengendalikan keadaan bangsa ini. Apapun gejolak apapun Tuhan, kami minta di dalam nama-Mu tetap ada dalam kendali yang daripada-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk cuaca. Mohon anugerah-Mu ya Tuhan. Biarlah musim hujan yang terlambat ini sudah bulan November mau Desember Tuhan. Tapi belum ada yang dinamakan hujan yang wajar. Kami persembahkan semua ke dalam tangan-Mu karena kami tahu Engkau sudah memberitahukan kepada kami sebelumnya bahwa kemarau akan panjang. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Engkau tetap memeliharakan kami oleh karena anugerah-Mu yang luar biasa. Bapak, kami datang di hadapan, kalau sudah waktunya hujan, Kau sendiri akan menurunkan hujan sehingga dapat mengairi akan keadaan bumi di Indonesia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Dan saat ini kami tetap minta kepada-Mu ya Tuhan, daya tahan tubuh yang berasal daripada-Mu sehingga kami ini tetap kuat, tetap sehat Tuhan. Dalam musim apapun kami tetap ada di dalam anugerah dan berkat yang daripada-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Menguasai akan mata kami, telinga kami, bibir mulut kami, hati kami ya Tuhan. Semua yang tidak baik dalam hidup kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami mengolesi tangan kami dan kaki kami. Biarlah apa yang kami kerjakan hari ini menjadi berhasil. Dan kami percaya Tuhan, perjalanan kami hari ini penuh dengan lemak. Kami diberkati dengan kelimpahan. Kami dapat menjalani kehidupan ini bersama-Mu. Terima kasih untuk semuanya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.